Deforestasi disebut jadi penyumbang terbesar terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Benarkah deforestasi jadi penyebab utama bencana yang memakan ratusan korban jiwa di Sumatera? Kami akan membahasnya bersama manajer kampanye hutan dan kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian. Terima kasih Mbak Uli sudah bergabung bersama Jopos TV. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga sudah diundang untuk tampil gitu ya, ngomongin soal bencana ini di Jawa Post TV. Mbak Uli langsung saja, benarkah penyebab utama banjir bandang dan longsor di Sumatera bukan hanya karena cuaca ekstrim, tapi karena deforestasi? Karena dilihat dari banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir. Iya, benar Mbak. Jadi kayu gelondongan yang terbawa banjir itu kan jadi salah satu bukti yang nggak bisa terbantahkan bahwa ada aktivitas eksploitasi di wilayah hulu yang menjadi sumber dari apa namanya air gitu ya, yang meluap sampai ke wilayah hilir gitu. Nah, kenapa kami bilang ini membenarkan ini gitu ya? Karena berdasarkan hasil overlapping kami atas wilayah setidaknya di 3 wilayah Batang Toru di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, kami melihat banyak sekali izin-izin tambang yang bukan hanya tambang tetapi izin-izin industri ekstraktif lainnya, monokultur sawit, perizinan usaha pemanfaatan hutan dan proyek-proyek energi bersih lainnya yang beroperasi di 3 provinsi tersebut gitu. Setidaknya kami melihat ada 631 izin di 3 provinsi ini gitu ya, di mana kemudian periode 2016 sampai 2024 kami menghitung ada 1,4 juta hektar deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tadi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat gitu. Nah, itu yang kemudian meyakinkan kami bahwa aktivitas eksploitasi di wilayah penting yang juga menjadi hulu dari sungai-sungai besar ini itu membuat kerentanan ekologis yang semakin besar ya di 3 provinsi ini. Dan ketika risiko bencana seperti siklon tropis terjadi gitu ya, bahkan juga musim hujan gitu, maka infrastruktur ekologis ini nggak mampu lagi meminimalisir risiko dari bencana tersebut gitu. Karena kita tahu bahwa hutan itu adalah benteng alamiah gitu ya, yang mengatur proses penataan air gitu. Dan kalau hutannya bagus, sebenarnya risikonya bisa terminimalisir gitu ya. Tetapi sekarang daya rusaknya besar, maka itu membuktikan sebenarnya infrastruktur ekologis kita, hutan sebagai benteng alami ini sudah hancur atau tidak baik-baik saja tuh di wilayah hulunya. Ya, seperti apa temuan WALHI mengenai skala deforestasi dan korelasinya dengan meningkatnya banjir serta tanah longsor di Sumatera? Ya, seperti yang kami mention tadi ya Mbak ya, setidaknya di 3 provinsi ini saja kami melihat ada 1,4 juta hektar deforestasi ya yang terjadi di sepanjang hutan yang ada di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hanya periode 2016 sampai 2024 gitu. Nah, kalau kita menghitung periode sebelumnya dan kita menambahkan wilayah-wilayah lain di Sumatera, tentunya deforestasi ini akan bertambah jumlahnya gitu. Nah, kenapa kemudian dia berkorelasi terhadap daya rusak yang besar dari banjir ini atau menjadi pemicu utama banjir dalam skala yang besar ini? Karena tadi Mbak, karena kita kehilangan satu ekosistem, satu benteng alamiah yang berfungsi sebagai pengatur tata air kita gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya hutan itu dia berubah peruntukannya menjadi pertambangan, berubah peruntukan menjadi perkebunan monokultur dan perizinan monokultur kayu gitu ya atau PBPH, maka sebenarnya dia sudah kehilangan fungsinya untuk mengatur tata air itu. Ketika misalnya hujan datang gitu ya dalam intensitas mulai dari rendah, sedang sampai tinggi gitu ya, dan fungsi ini hilang, maka dia tidak lagi mampu mengatur debit air yang jatuh ke wilayah hilir gitu ya. Dan satu lagi juga ditambah dengan kerusakan daerah aliran sungai gitu. Kenapa rusak? Di Aceh temuan kami 90% das rusak itu diakibatkan oleh pertambangan ilegal gitu ya, yang sampai sekarang itu nggak pernah ditindak atau dilakukan penegakan hukum terhadap mereka gitu. Jadi menurut kami semua aktivitas eksploitasi di hulu itu mengubah bentang alam dan kemudian dia memicu terjadinya banjir dalam skala yang besar dan berdampak sangat buruk sekali. Ya, Mbak Uli, jika deforestasi tidak dihentikan, bagaimana proyeksi WALHI mengenai risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera beberapa tahun ke depan? Ya, menurut kami kalau hutan tidak diproteksi gitu ya Mbak ya, atau kemudian di sisi lain pemerintah lebih mengutamakan
investasi yang berbasis lahan atau ekstraktif gitu ya dan mengorbankan hutan, maka bukan hanya Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara gitu yang akan mengalami hal yang serupa, tetapi seluruh provinsi yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya ya di wilayah timur kita, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Maluku gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada politik will dari pengurus negara untuk memproteksi kawasan hutan kita dan ekosistem lain gitu. Nah, kita juga harus mengingat ya Mbak, merecall kembali ingatan kita bahwa banjir yang terjadi di 3 provinsi ini bukan yang pertama kali juga gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga terjadi banjir cukup besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh gitu ya. Dan juga kita nggak boleh lupa bahwa sebelumnya di provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat gitu ya, Palembang dan Bengkulu itu juga terjadi banjir dalam skala yang besar. Karena apa? Karena potret kerusakannya juga sama Mbak, hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang punya ekosistem hutan yang sebelumnya baik itu kemudian rusak, terdeforestasi dan teralihfungsikan menjadi tadi izin-izin ekstraktif baik tambang, monokultur sawit maupun PPPH gitu. Jadi sebenarnya ke depan risiko bencana ini akan semakin besar gitu ya. Dan kalau kemudian pengurus negara tidak mengubah gitu model atau cara mereka dalam melindungi ekosistem kehidupan kita gitu ya, tidak kemudian melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan sektoral yang menjadi driver dari rusaknya hutan gitu ya, maka tadi negara sedang merencanakan satu bencana ekologi yang jauh lebih besar dari hari ini, bukan hanya akan dihadapi oleh 3 provinsi, tetapi seluruh rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Apa temuan Walhi terkait praktik land clearing yang masih terjadi di kawasan hutan lindung dan daerah resapan air? Iya, praktik land clearing ini kan adalah satu proses awal yang sudah pasti akan dilakukan gitu ya Mbak ya, ketika kemudian pengurus negara memberikan izin baik misalnya pertambangan gitu. Kalau pertambangannya itu berada di kawasan hutan dengan mekanisme izin pinjam pakai gitu ya, atau kemudian menurunkan statusnya atau mengubah status kawasan hutan menjadi areal peruntukan lain, maka land clearing itu adalah kegiatan pertama sekali yang harus dilakukan. Begitu juga di bisnis sawit, pembukaan sawit baru itu pasti harus melakukan land clearing gitu ya. Di izin atau konsesi hutan tanaman atau kebun kayu, baik itu untuk pulp and paper gitu ya maupun untuk energi, pasti yang pertama sekali yang dia harus mereka lakukan adalah land clearing gitu. Jadi land clearing itu adalah sesuatu yang sudah pasti harus dilakukan atau akan dilakukan oleh perusahaan pemegang izin yang diberikan oleh pengurus negara. Belum lagi kemudian kalau kita ngelihat proses-proses logging yang ilegal gitu ya Mbak ya, tanpa izin, yang juga sebagian besar dilakukan oleh elit-elit atau pemodal gitu. Ya, seberapa besar dampak konversi hutan menjadi perkebunan sawit terhadap perubahan struktur tanah yang memicu longsor, Mbak Uli? Ya, besar banget Mbak. Kita tahu secara fisiologis kan sebenarnya sawit itu adalah jenis tumbuhan yang rakus terhadap air di satu sisi gitu ya. Dan akarnya yang besar-besar itu apa namanya, dia berbeda ya dengan akar tanaman kehutanan yang sebenarnya dia serabut banyak gitu ya dan kemudian fungsinya itu maksimal untuk mengatur tata air. Nah, sawit itu berbeda gitu secara fisiologisnya gitu. Tadi akarnya yang besar itu, satu dia sebenarnya lebih produktif untuk menyerap air daripada untuk ya menyerap air, mengeringkan gitu ya, ketimbang kemudian mengatur tata air ketika banjir longsor gitu. Nah, jadi ketika kemudian semakin masif perubahan bentang hutan gitu ya menjadi perkebunan monokultur sawit, maka sebenarnya kerentanan di wilayah itu juga semakin tinggi gitu. Karena apa? Karena kita kehilangan tadi benteng alamiah untuk mengatur siklus air tadi. Nggak pernah ada penelitian yang membuktikan bahwa tanaman monokultur sawit itu mempunyai fungsi alamiah untuk mengatur tata air gitu. Yang ada itu adalah fungsi utama hutan sebagai pengatur tata air gitu. Jadi nggak bisa disamakan tuh antara kebun sawit gitu ya dengan ekosistem hutan karena perbedaannya jauh sekali. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian.